Welcome to channel Tasur, channel yang menyebarluaskan sains, teknologi, engineering, art, and math. Yang belum, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Now, let's get started. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari konsep teoritis formula if sebagai fungsi logika. Nah, pada video ini kita akan mempelajari formula if dalam bentuk nested if atau if majemuk atau if bertingkat untuk pengujian tanpa dan dengan interval nilai. Kapanpun kita perlu menguji lebih dari satu kondisi, if majemuk adalah salah satu solusinya. Pernyataan if majemuk terjadi saat kita menggunakan fungsi if di dalam fungsi if yang lain beberapa kali. Itulah mengapa disebut nested atau bersarang, karena kita menumpuk atau menempatkan fungsi di dalam fungsi. Pada dasarnya, kita membuat if majemuk dengan menambahkan fungsi if lainnya sebagai nilai parameter value if false dari pernyataan if yang sebelumnya. Formulanya kemudian menjadi seperti yang tampak di layar saat ini. Jika kita memiliki lebih dari dua kondisi, cukup tambahkan pernyataan if seperlunya. Poin yang perlu diingat saat membuat if majemuk adalah: 1. Periksa formula Anda. Ini termasuk menghitung tanda kurung. 2. Kiri ke kanan. Maksudnya, cara Excel membaca pernyataan if ialah dari kiri ke kanan. Jadi, misalkan Anda memiliki 3 kondisi dan formula sudah menemukan nilai true pada kondisi kedua, maka formula tidak akan melanjutkan ke evaluasi kondisi ketiga. 3. Susun kategori ascending atau descending. Nah, ini berlaku hanya untuk pengujian dengan interval nilai. Oh ya, biasanya kita tidak perlu menambahkan if lainnya saat berada di kondisi yang tingkatannya sebelum kondisi terakhir. Mengapa? Karena jika kondisi tersebut salah, maka nilainya jelas berada pada kategori terakhir. Memang pada kasus berbeda, ada kalanya perlu menambahkan if lainnya. Misalnya, jika nilainya melebihi nilai maksimal dari kategori terakhir. Itu termasuk dalam kategori umum seperti null atau impossible. Tetapi untuk video ini tidak perlu menambahkan itu. Sekarang kita langsung praktik ya. Perhatikan kasus pertama. Pada kasus ini akan digunakan nested if untuk pengujian tanpa interval nilai. Ketentuan untuk menyelesaikan kasus: jika laptopnya merek Asus, maka aksinya beli tunai. Jika laptopnya bukan Asus, maka aksinya beli kredit untuk produk setelah tahun 2010. Jika laptopnya bukan Asus dan produknya tahun 2010 ke bawah, maka aksinya jangan beli. Cermati cara menyelesaikan kasus ini ya. Pertama, pastikan pointer berada pada sel hasil. Dalam hal ini sel C11. Kemudian kita panggil fungsi if-nya melalui insert function.
Pemanggilan fungsi melalui insert function atau icon fx ini sengaja saya lakukan untuk memudahkan viewers video ini untuk mengikutinya ya. Kita klik insert functionnya, kemudian ini kita double klik if-nya, sudah terlihat fungsi if-nya. Oke, lalu pada argumen pertama fungsi if, ini logical test, kita susun pengkondisian pertama yang akan diuji, yaitu laptop Asus ya. Berarti kita pilih sel merek pada record yang pertama, yaitu di A11. Kemudian kita ketikkan sama dengan Asus. Ya, seperti ini, perhatikan. Ya, Asus karena dia data tipe teks diapit dengan tanda petik 2 seperti ini. Oke. Kemudian kita pindahkan kursor ke argumen kedua, value if true. Kita klik saja di sini. Nah, kelihatan ya kursornya pindah ke argumen yang kedua, value if true. Nah, pada value if true yaitu aksinya adalah beli tunai. Kalau seandainya logical test ini terpenuhi, kan beli tunai dia. Ini dia ya. Nah, ini beli tunai ini kan data tipe teks. Jadi memang harus diapit dengan tanda petik 2. Nah, walaupun seperti yang saya demokan di video sebelumnya, tanda petik 2 ini pada data teks yang sendirian itu biasanya otomatis ditambahkan Excel. Namun untuk membiasakan diri kita mengingat bahwa data tipe teks harus diapit dengan petik 2, maka sekarang saya akan mengapit petik 2 secara manual seperti ini ya. Jadi diapit beli tunai, diapit lagi petik 2 ya. Perhatikan ya. Kemudian pindahkan lagi kursor ke argumen yang ketiga di value if false. Kita klik di sini, tuh terlihat ya. Tanda kursornya sudah pindah ke argumen yang ketiga, value if false. Nah, di sini kita panggil lagi atau kita tambahkan fungsi if baru. Cara menambahkannya, setelah kursor sudah pindah ke argumen yang ketiga, value if false, kita panggillah fungsi if baru melalui ini ya, kotak combo box ini kita klik. Nah, ini tersusun nih, mau yang mana ditambahkan. Karena kita memang menambahkan if baru, berarti kita pilih fungsi if baru yang ini ya, di sini ya. Ingat ya, menambahkan atau menyisipkan fungsi di dalam fungsi itu dilakukan dari sini. Seperti yang saya pernah terangkan dalam video yang sebelum ini ya. Kita klik if ini. Oke, terlihat ya di formula bar ya, if-nya sudah ada 2 nih. Satu yang sebelumnya, yang pertama kali. Yang kedua inilah yang baru saja kita sisipkan ya. Kelihatan ya. Oke, inilah dia if baru yang kita sisipkan. Nah, ini masih kosong kan? Nah, pada logical test dari if yang kedua ini kita masukkan atau kita kondisikan yaitu untuk tahunnya. Jadi di sini setelah tahun 2010, berarti kita pilih sel untuk tahun pada record yang pertama yaitu sel B11 dalam hal ini. Karena di sini katanya setelah tahun 2010, berarti operatornya itu lebih besar 2010 ya. Ini dia, lebih besar. Tanda perbandingannya, simbol perbandingannya lebih besar 2010. Oke. Nah, kemudian kita pindahkan ke argumen yang kedua dari if yang kedua, yaitu value if true ini, yaitu beli kredit. Nah, kita pasangkan beli kredit. Perhatikan, data tipe teks selalu diapit dengan petik 2. Nah, kalau data tipe angka, nah kayak 2010, ini data tipe angka, tidak perlu ya, tidak boleh diapit dengan petik 2. Nah, tulis saja angkanya seperti biasa ya. Kelihatan ya bedanya ya. Oke, setelah itu pindahkan lagi kursor ke value if false. Nah, pindahkan ke sini ya. Nampak tuh kursornya sudah pindah ke argumen yang ketiga, value if false. Nah, di sini pada value if false adalah nilai yang diturunkan Excel jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Jadi dia mereknya bukan Asus dan tahunnya juga bukan di atas 2010. Dengan kata lain tahun 2010 ke bawah ya. Maka aksinya adalah jangan beli. Jadi kita ketikkan jangan beli.
Nah, seperti ini ya. Sudah selesai penyusunan if majmuknya, langsung kita klik OK atau enter ya. Oke, seperti ini. Kemudian seperti biasa untuk otomatisasi tentunya satu formula untuk mengerjakan atau menyelesaikan semua record ya. Jadi kita drag saja seperti ini, letakkan di pojok kanan bawah, kita tarik sampai ke bawah seperti ini. Oke, selesai untuk kasus yang pertama. Perhatikan kalau dia Asus otomatis beli tunai, ini dia Asus beli tunai. Adapun selain Asus, nah ini ada kondisi lagi jika produknya setelah tahun 2010, nah itu dibeli kredit, ini dia beli kredit. Nah ini juga beli kredit ya. Dan apabila dia tahun 2010 ke bawah, maka jangan beli. Nah ya, jangan beli. Kasus pertama terpecahkan. Sekarang perhatikan kasus kedua. Pada kasus ini menggunakan nested if untuk pengujian dengan interval nilai. Ketentuan untuk menyelesaikan kasus ialah jika skornya 0 sampai dengan 74, maka hasilnya gagal. Jika skornya 75 sampai dengan 82, hasilnya cukup. Jika skornya 83 sampai dengan 89, hasilnya baik. Dan jika skornya 90 sampai dengan 100, hasilnya keren. Cermati cara menyelesaikan kasus kedua ini ya. Perlu saya ingatkan lagi, kasus kedua ini adalah pengujian dengan interval nilai. Jadi ingat, untuk itu kita menyusun if majemuk dengan kategori ascending. Kategori ascending itu maksudnya kategori dari nilai terendah menaik, atau kita susun dengan kategori descending. Kategori descending ini maksudnya dengan nilai tertinggi lalu menurun. Jangan khawatir, kita akan demokan satu persatu, baik ascending maupun descending ya. Baiklah, pertama pastikan pointer pada sel hasil. Misalnya dalam hal ini C19. Kemudian kita panggil fungsi if-nya melalui insert function. Seperti ini, kita klik. Lalu ini mudah muncul fungsi if-nya, kita double klik. Nah, pada logical test dari if yang pertama, kita masukkan atau kita susun pengkondisian pertama, yaitu score. Kita pilih score, sel score pada record pertama, yaitu dalam hal ini sel B19. Perhatikan. Kemudian kita buat lebih kecil sama dengan 74. Nah, ini ya. Untuk kategori yang pertama, lebih kecil sama dengan 74. Ingat, 74 ini data angka, tidak perlu diapit dengan petik 2, tulis saja seperti biasa, lebih kecil sama dengan 74, seperti ini. Lalu pindahkan ke argumen yang kedua, di value if true, lihat kursornya sudah kedip-kedip, pindah ke argumen yang kedua. Nah, di sini adalah hasil yang mau di return Excel, yaitu gagal. Jika dia terpenuhi kan gagal ya. Jadi gagal. Nah, seperti ini kita ketikkan gagal. Lalu pindahkan lagi kursornya ke argumen yang ketiga, yaitu argumen value if false. Lihat nih, kursor kedip-kedipnya sudah pindah ke value if false. Nah, di sini kita panggil lagi atau kita tambahkan if yang baru. Jadi di sini, nah ini ya. Nah, ini karena kita sebelumnya dari tadi menambahkan if saja, maka akan muncul if-nya secara otomatis seperti ini. Jadi tinggal diklik aja langsung di sini. Mau buka daftar boleh, langsung klik di if-nya juga boleh. Yang if yang di sini ya, jangan salah ya. Kita klik seperti ini. Nah, oke, lihat if-nya sudah bertambah, if yang baru. Jadi ada dua nih if-nya ya. Nah, ini sekarang yang terbuka adalah if yang kedua. Oke, kita uji lagi skornya.
Nah, ini kita karena ascending berarti dari yang terendah menaik ya. Jadi yang selanjutnya adalah yang ini di sini. Berarti di sini kita buat lebih kecil sama dengan 82 ya. Jadi karena di sini adalah nilai max ya, jadi kita konsisten. Nah, 74, 82, jadi konsisten terus ya, nilai max ya nilai max ya. Nah, kemudian 82 ini adalah data tipe angka, jadi tulis saja seperti biasa. Lalu pindahkan kursor ke argumen yang kedua di value if true. Nah, di sini ya. Kemudian kita tuliskan hasil yang akan di return kalau ini terpenuhi yaitu cukup. Kita buat cukup. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu pindah lagi ke argumen yang ketiga, yaitu di value if false-nya. Nah, di sini masih perlu kita tambahkan if baru lagi. Jadi, kita panggil lagi if baru melalui combo box ini yang biasanya name box ya, jadi name box. Nah, kita klik, ini sudah ada if-nya. Kalau mau buka daftar dulu boleh. Tapi kalau sudah langsung muncul if-nya seperti ini tinggal diklik saja ya. Tuh, muncul lagi if bar-nya kan? Jadi kita sudah punya 3 if nih. Nah, perhatikan ya. Mudah-mudahan nampak jelas. Ini ada 3 if ya. Sekarang kita dalam posisi membuka if yang ketiga. Ini dia if yang ketiga. Makanya masih kosong lagi ya. Nah, di logical test kita uji lagi skornya ya. Kita uji lagi skornya menaik. Tadi sudah yang ini, kemudian yang sekarang berarti yang ini ya. Berarti kita buat lebih kecil sama dengan 89. Ya, ini data tipe angka langsung diketikkan seperti biasa saja tanpa apitan-apitan ya, seperti ini. Lalu pindahkan kursor ke argumen yang keduanya yaitu value if true, yaitu hasil yang mau di return Excel yaitu baik ya. Kita ketikkan baik seperti ini ya. Ini data tipe teks, jadi memang harus diapit dengan tanda petik 2. Lalu kita pindahkan lagi kursor ke value if false ya, ke argumen yang terakhir, argumen yang ketiga. Nah, di value if false ini, nah kita tidak perlu menambahkan if lagi karena apabila kategori pertama tidak terpenuhi, yang kedua juga tidak terpenuhi, yang ketiga juga tidak terpenuhi. Jadi ini false, 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 berarti yang akan di return oleh si Excel adalah yang ini ya, nilai yang terakhir yaitu keren. Kita buat di sini keren. Seperti ini ya. Kita apit petik 2 karena data tipe teks. Nah, perhatikan cara penginputannya melalui insert function persis seperti yang yang sedang kita demokan. Sedangkan kalau kita mau coding ya, mau suka mengetik, nah seperti ini. Ya, perhatikan. Ya, buka kurung tutup kurungnya. Ini tutup kurung ini otomatis ditambah ya. Karena if-nya ada 3, otomatis tutup kurungnya juga ada 3 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, apabila sudah selesai mencermati, silakan klik OK. Nah, selesai untuk di sini. Ingat satu rumus untuk semua, jadi otomatisasi one for all. Jadi kita letakkan pointer di sini pojok kanan bawah, kita drag and drop sampai ke record yang terakhir ya. Maka selesailah seluruh record untuk kasus yang kedua. Sekarang gimana pula kalau kita menyusun nested if dengan kategori descending ya. Cermati kembali cara menyelesaikan kasus ini. Pertama, pastikan pointer pada sel hasil seperti ini di C19 ya. Kemudian kita panggil lagi fungsi if melalui insert function. Ini dia if-nya sudah kelihatan, kita double klik saja. Nah, pada logical test yang kita uji masih dengan skor ya, masih skor, tapi karena ini descending berarti kita uji dari nilai yang tertinggi. Nah, dan akan nanti menurun. Jadi di sini kita buat lebih besar sama dengan 90. Nah, perhatikan ya, lebih besar sama dengan 90. Jadi kalau di kategori ascending kita menggunakan nilai maksimum, maka di kategori descending kita menggunakan nilai minimum ya. Nah, jadi ini lebih besar sama dengan 90, data tipe angka, tidak perlu diapit apa-apa, tulis saja seperti ini. Pindahkan kursor ke argumen yang kedua di value if true seperti ini ya. Kemudian kita inputkan hasil yang mau di return oleh Excel yaitu keren.
Nah, menjemputkan seperti ini, keren. Diapit dengan petik 2 karena dia data tipe teks. Lalu pindahkan lagi kursor ke argumen yang ketiga, ke argumen value if false. Lihat nih, kursornya kedip-kedip ya di argumen yang ketiga, value if false. Nah, di sini kita panggil if yang baru. Nah, arahkan ke name box ya di pojok kiri atas ya. Nah, ini udah muncul if-nya karena dari tadi kita memang asik menggunakan fungsi if saja. Jadi otomatis muncul, tinggal klik start. Nah, tuh ya nambah ya if-nya ya. Nah, lihat nih. If-nya udah jadi 2 ya. If yang kedua masih kosong. Nah, pada logical test kita uji lagi skor masih di record yang pertama ya, recordnya Usagi. Nah, seperti ini B19. Kemudian kita inputkan di situ lebih besar sama dengan 83. Jadi konsisten ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan minimal, batas minimal, maka selanjutnya seperti itu, konsisten ya. Jangan nanti tidak konsisten, bisa salah. Jadi wajib konsisten. Nah, jadi seperti ini, lebih besar sama dengan 83. Kita pindahkan kursor ke argumen yang kedua di value if true. Apa yang di return oleh Excel jika ini terpenuhi adalah baik. Jadi kita inputkan baik seperti ini. Diapit dengan petik 2 karena ini data tipe teks. Kemudian pindahkan lagi kursornya ke value if false, ke argumen yang ketiga. Lihat nih tanda kedip-kedipnya di value if false. Nah, di sini kita panggil lagi fungsi if-nya. Nah, ini dia sudah muncul fungsi if-nya, kita klik. Nah, kita klik seperti ini ya. Jadi tertambah dia if baru lagi. Nah, pada logical test di if yang ketiga ini, lagi-lagi kita uji skor daripada record yang pertama, skor daripada si Usagi. Nah, di sini kita buat lebih besar sama dengan 75. Nah, ya, ini dia lebih besar sama 75. Jadi ini adalah lower bound, batasan bawah ya, untuk kategori yang cukup ya. Sekarang ini 75 data tipe angka, tidak usah diapit dengan petik 2. Lalu pindahkan kursor ke value if true. Di sini kita ketikkan cukup yang diapit dengan tanda petik 2 karena dia data tipe teks. Nah, kemudian pindahkan lagi ke argumen yang terakhir, value if false, argumen yang ketiga. Nah, ini tidak perlu lagi ditambahkan if ya. Jadi langsung saja, karena apabila kategori yang pertama tidak terpenuhi, kategori yang kedua tidak terpenuhi, kategori yang ketiga tidak terpenuhi, berarti nilai yang di return Excel secara otomatis adalah di value false yang terakhir ini ya, yaitu gagal. Nah, kita buat seperti ini, diapit dengan petik 2 ya. Nah, inilah cara menyelesaikannya melalui insert function. Adapun yang suka coding, nah bisa diperhatikan sintaksnya seperti ini ya. Adapun pemisah argumen itu bisa koma, bisa titik koma, tergantung settingan ya. Oke. Nah, bila sudah selesai mencermati, silakan klik OK. Nah, ini dia hasilnya gagal. Otomatisasi one for all, satu formula untuk menyelesaikan semua record ya. Jadi kita arahkan mouse pointer ke pojok kanan bawah, kita drag and drop seperti ini, kita lepas. Baik, selesailah kasus yang kedua terpecahkan. Baik dengan kategori ascending maupun dengan kategori descending, nah itu sama saja hasilnya ya. Nah, perhatikan di sini yang keren itu cuman Mamoru ya. Nah, di sini dia. Kemudian ini gagal, perhatikan gagal karena dia dalam interval 0 sampai dengan 74. Perhatikan. Kemudian yang cukup ini cukup karena dia dalam interval 75 sampai dengan 82. Kemudian yang baik ya, yang baik ini dia karena dia berada dalam interval 83 sampai dengan 89. Baik, semua kasus sudah terpecahkan. Cermati kembali ketentuan-ketentuannya dan cara menyelesaikan masing-masing kasus. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah karena ilmu itu dibagikan.
bukan digenggam. Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.